Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali saya Muda Warahmuzni hadir temani Anda untuk edisi Selasa 9 Juni 2015 malam ini. Banyak informasi-informasi menarik yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya adalah terkait dengan harga bahan sembako yang kini mulai merangkak naik menjelang bulan suci Ramadan. Beserta informasi terkini terkait dengan ratusan linmas yang disiagakan untuk mengamankan Pilkada Mataram. Saya Muda Warahmuzni, inilah nuansa Lombok selengkapnya. Informasi kita pertama malam ini adalah terkait dengan menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, di mana kenaikan harga tersebut terpantau antara 5 hingga 10%. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas sayuran dan juga rempah-rempah, sementara harga beras dan daging masih terpantau normal. Yang awalnya dia 11.000 menjadi Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok dan beberapa komoditas lainnya mulai merangkak naik. Ayam potong yang harganya Rp30.000 kini mulai naik menjadi Rp32.000. Begitu juga dengan telur, bawang merah, cabai, beras, dan minyak goreng yang kenaikan harganya rata-rata mulai 5-10% dari harga semula. Kenaikan harga itu sendiri diakui oleh pedagang masih normal mengingat datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Hanya saja dari beberapa pemberitaan seperti beredarnya beras plastik serta daging oplosan membuat pembeli semakin menurun dan tentu saja berdampak pada penghasilan dan omset penjualan. masalah, tidak ada kendala. Jadi selama bulan puasa persediaan beras aman. Manuk 32. Dek pira pira kilo, ambil sejelur. Timbang, 2 timbang. Oh, dia 200 kilo sehari dia. Wah, kita cari sini lah. Wah. 200 kilo. Ditambahkan pedagang yang lainnya bahwa sejauh ini harga sembako dan komoditas seperti sayuran dan rempah-rempah masih tergolong stabil. Kenaikan harga akan sangat drastis saat memasuki H-3 Ramadan. Oleh karenanya, pemerintah diminta sigap mengendalikan harga pasaran dengan kerap melakukan operasi-operasi pasar. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Selong akhirnya memasuki proses persidangan setelah 6 tahun melalui proses penyidikan di Mapolda NTB. Dalam persidangan pertama yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, kelima orang tersangka didakwa jaksa penuntut umum memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada rekanan sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Setelah melalui proses penyidikan panjang selama 6 tahun, perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur, akhirnya memasuki proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Dalam sidang perdananya, kelima terdakwa yaitu mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujono Selong Utun Supriya dan 4 orang panitia pengadaan Agus Triasyat Moko, Inyoman Adi Wijaya, Ahdiat Purkon, dan Dedi Irawan didakwa jaksa penuntut umum Budi Tridadi dan Riozin terbukti bersalah sesuai dakwaan primer pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 35 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam dakwaannya, JPU menuding kelima terdakwa melakukan permainan harga dalam pengadaan tersebut dengan memberikan keuntungan yang tidak wajar terhadap rekanan PT Kalista Medica. Khusus untuk terdakwa Utun Supriya dianggap lalai dalam posisinya sebagai kuasa pengguna anggaran, utamanya terkait pengadaan alkes lewat penentuan harga perkiraan sendiri, HPS, menetapkan kontrak pemenang dan menyiapkan uang muka, sehingga dalam proses tersebut ada kesalahan dalam penentuan harga berdasarkan HPS, yang ukurannya ditentukan harga dari distributor, juga didasarkan penentuan harga pasar. Meski harga kemahalan, namun KPA dan rekanan PT Kalista Medica tetap melakukan pengadaan dengan nilai berdasarkan pagu anggaran saat itu mencapai 4 miliar lebih. Kemudian disepakati pengadaan sesuai kontrak mencapai 3,7 miliar yang dilakukan 6 Desember sampai 25 Desember tahun 2008 lalu, sehingga timbul kerugian keuangan negara dalam LHP atau laporan hasil pemeriksaan mencapai 1 miliar lebih.
Sidang sendiri akan kembali digelar pekan depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Pegawai negeri sipil lingkup Setda NTB akan diberikan sanksi tegas bila tidak disiplin dalam bekerja. Selain akan diberikan teguran secara tertulis dan juga pemotongan TKD, PNS indisipliner juga terancam dipecat jika tidak mengindahkan teguran yang tentunya diberikan oleh pimpinan. Yang masuk ke Pak Gubernur itu laporan banyak sekali. Adanya sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil lingkup Setda NTB yang indisipliner itu menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan sosialisasi peraturan Gubernur NTB nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS lingkup Pemprov NTB yang digelar Biro Organisasi Setda NTB pada Selasa pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sangkareang kantor Gubernur NTB ini diikuti oleh masing-masing SKPD lingkup Pemprov NTB. Hadir sebagai pembicara Asisten 1 Abdul Hakim, Kasat Pol PP Ibnu Salim dan perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. Sosialisasi peraturan Gubernur NTB nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS menjadi penting mengingat PNS sebagai pelayan masyarakat dituntut agar disiplin dalam kerja sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal dalam percepatan pembangunan daerah. Menurut Kasat Pol PP Provinsi NTB Ibnu Salim selaku leading sektor penegak peraturan daerah menegaskan bahwa secara undang-undang PNS diharuskan untuk melaksanakan ketentuan disiplin kerja. Bahkan Gubernur NTB ungkapnya memberikan penekanan agar PNS melaksanakan jam kerja dengan disiplin, mulai dari apel pagi, melaporkan diri pada waktu siang hingga mengikuti apel sore. Dan bagi PNS yang tidak melaksanakan aturan tersebut, maka tegasnya bisa mendapatkan punishment berupa sanksi indisipliner yang telah ditetapkan. Selain memang berdasarkan ketentuan perundang-undangan pegawai negeri sipil aparatur birokrasi itu harus melaksanakan ketentuan jam kerja, yang berikutnya juga sudah ada penekanan Pak Gubernur, bahkan juga di kabupaten kota sudah tindak lanjuti. Intinya bahwa pegawai negeri itu harus melaksanakan jam kerja dengan tepat waktu, apel pagi, melaporkan diri pada siang hari, kemudian apel sore. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda NTB Tri Budi Prayitno menyebutkan sanksi tegas bagi PNS Pemprov NTB yang indisipliner akan diberikan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Bahkan jika indisipliner tergolong tinggi, maka PNS yang bersangkutan bisa kena sanksi pemotongan TKD hingga pencopotan dari status PNS. Kadang sudah diberikan dengan waktu, ada juga. Oh pasti kan, sebagian tadi ada sanksi-sanksi terkait, ada konversi terkait dengan sanksi ketika dia terlambat misalnya 1 jam ya dihitung 1 jam sampai kemudian sampai dengan 7,5 jam misalnya terlambat itu dihitung sebagai tidak masuk kerja 1 hari. Nah berlakulah kemudian perhitungan kan tadi untuk sekian hari itu berlaku hukum teguran lisan sampai dengan ada jam tertentu yang kemudian jadi teguran tertulis dan selanjutnya. Dewi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Ya, pemirsa, perhelatan pemilihan Ketua DPD PAN NTB yang keempat tahun ini akan dilaksanakan di Kota Mataram pada 14 Juni pekan ini. Selain akan dihadiri oleh seluruh kader PAN se-Provinsi NTB, forum penentuan pucuk pimpinan PAN NTB itu juga akan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Perhelatan pemilihan pucuk pimpinan Partai Amanat Nasional Provinsi NTB akan digelar di Kota Mataram. Menurut Ketua Panitia Muswil PAN NTB Muhammad Hadi Sultan dalam keterangan persnya Selasa siang tadi di Mataram, menegaskan Muswil PAN NTB yang keempat tahun ini akan dilaksanakan pada 14 Juni pekan ini. Selain akan dihadiri oleh seluruh kader PAN se-Provinsi NTB, lanjut Sultan, forum pemilihan pucuk pimpinan PAN NTB tersebut juga akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Lebih lanjut, anggota DPRD NTB ini menambahkan forum Muswil PAN NTB tahun ini dipastikan akan berlangsung terbuka dan demokratis. Selain kader PAN diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk menjadi Ketua DPD PAN NTB dalam memajukan partai berlambang matahari terbit tersebut.
di mana pihak panitia Muswil sejak Senin kemarin hingga hari Rabu besok lanjut Sultan membuka pendaftaran bagi kader PAN yang ingin maju sebagai calon ketua DPD PAN NTB. Kemudian nama-nama yang mendaftar itu ungkapnya akan dikirim ke pihak DPP PAN untuk mendapatkan rekomendasi hingga muncul 4 orang ditambah 1 orang dari DPP untuk ditetapkan sebagai formatur. Dan dari 4 nama itu selanjutnya akan diserahkan kepada Forum Muswil untuk dipilih sebagai ketua DPD PAN NTB. Sementara itu tambah Sultan dalam Muswil PAN NTB itu juga akan dilakukan pembahasan terkait program kerja DPD PAN NTB untuk 5 tahun ke depan. Selain itu penetapan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah juga akan menjadi hal penting yang akan dibahas dalam forum Muswil tersebut. Kemudian program kerja, kemudian kita akan atur serta rekomendasi untuk kebijakan pemerintah di internal dan eksternal. Itu kegiatan kita seperti tadi disampaikan oleh Ketua SD bahwa yang kita harapkan dari sebanyak-banyak kader. Dan bisa kalau PAN itu biasanya kalau dulu itu tidak kurang dari 1.500 yang hadir, saya pikir ini akan lebih dari itu. Mungkin kader yang dari daerah yang akan memenuhi itu sekitar 300-400 orang. Kita bahas bagi sana yang ribuan akan hadir dalam acara Muswil. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Usai jeda pariwara, Nuansa Lombok masih akan menghadirkan sejumlah informasi-informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah terkait dengan sebanyak 186 orang anggota inti Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Mataram dilantik oleh Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014 dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Monsun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan.
menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok malam ini, dan seperti yang diinformasikan sebelumnya, Nuansa Lombok akan dilengkapi dengan informasi terkini terkait dengan ratusan linmas yang disiagakan untuk mengamankan Pilkada Mataram, di mana sebanyak 186 orang anggota inti Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Mataram dilantik secara resmi oleh Wali Kota Mataram Haji Aher Abduh. Nantinya selain untuk ikut membantu pemerintah tentunya dalam menjaga keamanan di lingkungan, para anggota Satlinmas itu juga akan ikut dikerahkan guna mengamankan pemilihan umum Kepala Daerah Kota Mataram pada bulan Desember 2015 mendatang. Sebanyak 186 anggota inti Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat Kota Mataram ini pagi tadi dikukuhkan secara langsung oleh Wali Kota Mataram Haji Aher Abduh. Para linmas yang dilantik ini oleh pemerintah Kota Mataram diharapkan bisa mengambil perannya yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusivitas lingkungan mereka masing-masing. Wali Kota Mataram dalam sambutannya mengatakan seperti apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, maka pihaknya memiliki kewajiban untuk membentuk Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat atau Satlinmas. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengatakan para anggota Satlinmas untuk tetap berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kekuatan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, termasuk diantaranya penanggulangan bencana dan pengamanan pemilu. Dan khusus untuk pelaksanaan pemilu kada, Wali Kota Mataram Haji Aher Abduh mengatakan para anggota Linmas ini nantinya juga akan ikut disiagakan mengamankan setiap tahapan pemilu kada. Untuk itu, melalui pelantikan Satlinmas ini bisa menjadi momentum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu kada, tak terkecuali anggota Satlinmas, sama-sama memantapkan kesiapannya dalam menjamin proses pemilihan kepala daerah di Kota Mataram berlangsung aman dan kondusif. Harus bisa menjamin terlaksananya tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pemilu kada pada bulan Desember ini dengan jaminan bisa berjalan aman, berjalan sukses, lancar, dan kita menihilkan adanya kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada konflik-konflik di tengah masyarakat. Disinilah saudara-saudara harus mengawal kegiatan ini. Ya. Sementara itu, selain meminta para anggota Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat ikut mengawal pelaksanaan pemilu kada Kota Mataram, dalam kesempatan itu orang nomor 1 di Kota Mataram ini juga memutuskan untuk menaikkan honor para anggota Satlinmas, di mana jika sebelumnya para anggota Satlinmas hanya menerima honor 200.000 per bulan, maka sejak pelantikan tersebut honor yang akan diberikan kepada setiap anggota Satlinmas Kota Mataram naik menjadi 300.000 per bulan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan taraf kesejahteraan para anggota Satlinmas. Irham Rosidi, Lombok TV Mataram. Tim
pengendali inflasi daerah Kota Mataram mengklaim jika inflasi Kota Mataram sebesar 0,50% masih di bawah inflasi nasional, yakni dengan penyumbang inflasi terbesar adalah berasal dari kelompok bahan makanan. Dalam mengendalikan inflasi tersebut, masyarakat pun diminta untuk mengatur pola konsumsi agar tidak berlebihan khususnya menjelang bulan Ramadan. Tim pengendali inflasi daerah Kota Mataram, salah satunya Badan Pusat Statistik, mengklaim inflasi yang terjadi di Kota Mataram sebesar 0,50% terhitung bulan Januari hingga Mei 2015. Inflasi pada bulan tersebut termasuk dalam 3 tahun terendah dan Kota Mataram sendiri masih di bawah inflasi nasional. Menurut Kepala BPS Kota Mataram Lalu Putradi, penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram berasal dari kelompok bahan makanan seperti sayur, telur, dan buah-buahan. Beberapa komoditi, tadi Pak Wahyu juga sampaikan, yang paling menonjol di sini adalah untuk kelompok bahan makanan. Di bulan Mei 0,73% kelompok bahan makanan. Di sana ada sayur-sayuran, ada telur, susu, dan buah-buahan. Ini yang menyumbang inflasi untuk bulan Mei. Nah, berikutnya kami sudah memantau di awal Juni, jadi sampai dengan tanggal 8 Juni kemarin yang kami pantau 2 mingguan, yang kami pantau selama 2 kali atau tanggal 1 dan tanggal 8 masih normal-normal saja, ya. Ada kenaikan, tetapi ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan. Sementara itu, Ketua Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Lalu Martawang mengungkapkan, mengantisipasi laju inflasi akibat dari kenaikan harga khususnya menjelang bulan Ramadan, pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait. Selain itu, ketersediaan berbagai komoditas yang merupakan bagian dari penghitungan inflasi daerah saat ini berada pada posisi normal dan tidak mengkhawatirkan sampai beberapa bulan ke depan. Masyarakat tidak perlu panik mengenai tidak ketersediaan stok. Tersedia stok yang cukup di pasaran terhadap beberapa komoditas-komoditas yang merupakan bagian dari penghitungan pengendalian inflasi daerah Kota Mataram. Selain memastikan ketersediaan stok yang terbilang normal, menjelang bulan Ramadan, TPID akan memantau ke sejumlah pasar guna memastikan kembali harga beragam komoditas tidak mengalami kenaikan sehingga laju inflasi bisa dikendalikan. TPID juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mengendalikan inflasi di Kota Mataram. Lulu, Lombok TV, Mataram. 21 Sri Kandi Lintas Bali NTB mengkampanyekan kesadaran global untuk menjaga keseimbangan dan juga kelestarian lingkungan hidup, yakni melalui olahraga bersepeda. Nah, hal ini dibuktikan bahwa olahraga bersepeda tidak hanya menjadi hobi kaum Adam, namun juga kaum Hawa. Sebanyak 21 peserta touring bersepeda rute Bali-Lombok akhirnya tiba di Museum Negeri Provinsi NTB. Dengan diterima langsung Kepala Museum NTB dan disambut pula dari Dubes Norwegia yang ikut mendukung kegiatan tersebut. 21 perempuan yang disebut sebagai Sri Kandi Indonesia yang berasal dari berbagai daerah yang telah lolos seleksi melakukan touring bersepeda yang diselenggarakan 5 Juni sampai 11 Juni sejauh 700 km dengan menyusuri provinsi yang terkenal sebagai top tourism destination, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Bali yang telah dikenal luas memiliki panorama yang tersohor di dunia dan menjadi tujuan wisata bersepeda yang diminati wisatawan domestik serta mancanegara. Kepada semua kalangan masyarakat, mungkin dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk lebih mencintai bersepeda, karena bersepeda itu sangat sehat dan sangat membantu program pemerintah juga karena mengurangi polusi dan program BNI juga ya, Go Green juga. Dan mungkin dari setelah selesai sekali ini pun saya akan mengajak masyarakat lingkungan di sekitar saya untuk lebih mencintai bersepeda menggunakan sepeda karena memang itu sangat membantu dan untuk lebih hidup lebih sehat lagi. Touring bersepeda Sri Kandi Inspirasi Bagi Negeri merupakan bagian dari wujud konsistennya meneladani semangat berjuang para pahlawan perempuan nasional serta memberi inspirasi kepada perempuan Indonesia sebagai sosok penting yang melahirkan generasi penerus yang digagas oleh komunitas Bike to Work Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini merupakan kegiatan kampanye bersepeda untuk mengkampanyekan kesadaran global untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Maesarah, Lombok TV, Mataram. Ya, informasi menarik terkait dengan 21 Sri Kandi yang mengkampanyekan mencintai bumi menutup jumpa kita di Nuansa Lombok untuk edisi malam ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Dan kini saatnya saya Munawwarah Musni pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.